selaku bidan, apa saja tugas bidan yang sering dilakukan? Tugas bidan yang utama yaitu melaksanakan pemeriksaan kesehatan buat ibu. Ibunya mencakup ada ibu, bayi, balita, dan pra menikah, terus sama prasekolah. Remaja juga masuk. Jadi pra reproduksi. Jadi remaja termasuk pra reproduksi kan. Mens pertama sampai remaja siap menikah, itu namanya pranikah. Dari remaja sampai menikah. Terus kalau masa subur, jadi reproduksi, ada ibu masa subur, terus ibu hamil, menikah, ibu hamil, terus ibu hamil melahirkan, nifas, sampai bayi itu lahir sampai di bawah 5 tahun. Balita itu masih pegangan tugas ibu bidan mencakup. Selanjutnya, seperti apa upaya bidan melakukan bantuan kepada pasien? Upayanya ya mencegah terjadinya komplikasi yang akan terjadi, misalnya melakukan tindakan asuhan kebidanan dengan sebaik-baiknya sesuai standar yang ditetapkan dari pemerintah. Misalnya cara melakukan melahirkan, menolong persalinan itu dengan SOP yang jelas. Terus menolong bayi baru lahir, memberi nafas buatan, memberi potong tali pusat, itu ada SOP-nya, ada prosedurnya. Jadi semua harus sesuai standar SOP yang telah ditentukan. Oke, baik. Pertanyaan saya cukup dari ini akan dilanjutkan oleh teman saya, Ibu. Pertanyaan selanjutnya mengenai kode etik. Nah, kode etik seperti apa yang Ibu lakukan selaku bidan? Kode etik itu adalah norma-norma atau peraturan dalam melakukan tindakan sesuai standar yang ditetapkan. Misalnya cara pasang infus, cara infus itu kan ada SOP-nya. Dengan cara kode etiknya kita mohon izin atau surat persetujuan pasang infus. Jadi si pasien atau korban tanda tangan. Misalnya gue tindakan sesar, gue maaf ini kita infus dulu. Kode etik itu norma, jadi izin, namanya izin melakukan tindakan, itu ada tanda tangannya, namanya surat izin ya, surat izin melakukan tindakan keperawatan atau kebidanan atau tindakan medis. Selanjutnya, siapa pihak yang Ibu jadikan partner dalam menjalankan pelayanan kolaborasi kebidanan? Iya. Bisa waktu kita melakukan pelayanan, kita bekerja sama dengan khusus di rumah sakit ya, klinik administrasi jelas ya, rekam medis, terus dengan dokter spesialisnya, dokter objin ya, dokter objin, terus bagian rekam medik, terus bagian laboratorium. Karena setiap kita tindakan, apalagi tentang ibu hamil ya, kita ada pemeriksaan darah rutin, periksa HB, trombosit, periksa kencing. Kalau hamil pertama kan tes urin itu dilakukan oleh lab, bukan sama bidannya praktek. Kerjasamanya itu lab, bagian pendaftaran, rekam medis, sama bidan dokter objin, sama paling kasir, administrasi. Selanjutnya, apakah bidan mempunyai organisasi profesi? Ada, organisasinya IBI, Ikatan Bidan Indonesia. Dapurnya. Oke, pertanyaan selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, apakah Ibu masuk pada organisasi profesi tersebut? Iya, masuk. Masuk. Oke. Pertanyaan selanjutnya itu, pendidikan apa yang Ibu tempuh pada saat sebelum menjadi bidan, Bu? Pendidikan sebelum itu bisa sekarang dari SMA sederajat. Dulu zaman saya itu dari SPK, Sekolah Perawat Kesehatan. Terus bidan D1, lanjut D3, diploma 3. Terus lanjut kalau mau sekarang S1, ada bidan S1. Baru beberapa tahun ini baru muncul. Karena kita setara dengan S1 bidan di luar negeri. Bidan harus S1. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada contoh kasus yang berkesan pada saat Ibu menangani pasien? Berkesan, pernah lahir berat dengan lahir normal
dengan macet di tulang ini dispepsia bahu. Jadi bayinya terlihat besar, tidak sesuai perkiraan karena pasien jarang periksa. Tahu-tahu lahir ke kamar bersalin dengan keadaan udah lengkap, udah mau lahir lah, kepalanya udah nongol. Nah, kita tolong dengan sebisanya karena waktu itu ibu kerja di puskesmas ya. Karena rumah sakit Husada itu seberangnya. Cuman ibunya udah lengkap ya, lahir di situ, kita tolong seadanya. Didorong sama dokter, sama teman-teman juga bantu support, motivasi buat ibunya biar ngeden yang kuat gitu. Alhamdulillah lahir dengan selamat, bayi 4 bulan. Itu kayak bayi udah 3. Ada lagi? Siapa objek praktik spesifik sehingga membedakan bidan dan profesi yang lain? Objek positifnya ya tentang persalinan, tentang perawatan bayi, imunisasi. Mungkin kalau dokter praktek sendiri tidak menolong patus yang melahirkan ya. Hanya bidan yang boleh menolong di tempat praktek, di rumah bisa atau di rumah pasien. Tapi dokter lain kadang nggak bisa karena dia tidak mengeluarkan surat keterangan lahir. Kalau bidan masih bisa mengeluarkan surat keterangan lahir, tolong oleh bidan. Kalau dokter umum tidak melakukan praktek melahirkan, itu doang yang beda. Bidan bisa praktek, misalnya kerja di rumah sakit, bisa praktek di rumah, bisa di klinik. Selanjutnya, isu atau masalah apa sih yang ditangani oleh bidan? Masalah yang konflik yang terjadi normal. Masalah yang normal yang biasa sering pasien tidak pernah periksa. Pasien anak sekian, anak di atas 4 tidak pernah periksa, alasan tidak punya biaya. Datang dengan pembukaan udah lengkap, tahu-tahu posisinya susah, posisinya melintang, udah gitu BPJS nggak punya, itu masalahnya. Kita mau merujuk ke operasi kan, kalau BPJS ringan nggak bayar, beratnya di situ. Padahal pasien udah, walaupun pembukaan nggak lengkap tapi udah keluar flek-flek, tetap harus kita rujuk, keluar kasih surat keterangan tidak mampu, nanti keluarganya ngurus ke RT RW kelurahan, nanti keluar surat kartu miskin, mungkin ada keringanan di situ, bayar sesarnya nggak bayar. Kita paling bantu itu doang, nggak bisa kita bayarin cash, bayar umum kan jutaan. Kali kita bantu surat keterangan tidak mampu, pasien mau disesar, tanggal segini, jam segini, cepat kan, suaminya atau keluarganya ngurus-ngurus, minta surat ke RT RW. Insya Allah kalau nggak hari ini, alusa cair, ini surat keterangannya bisa sesar aja, mungkin ada surat keterangan dari RT RW. Udah. Baik Pak, menurut Bapak selaku polisi apa saja tugas polisi yang sudah dilakukan? Baik, saya jawab. Tugas-tugas polisi itu banyak ya kan, nggak hanya satu doang, nggak 1, 2 ya kan. Tapi kalau menurut tugas yang umumnya aja itu ya seperti patroli rutin, terus pengaturan lalu lintas, penegakan hukum, terus penyelidikan, investigasi dan pelayanan masyarakat. Itu aja yang umum. Terus seperti apa upaya polisi melakukan bantuan kepada masyarakat? Bantuan masyarakat itu ya seperti layanan darurat, pengamanan acara publik, terus penyuluhan dan edukasi, pengaturan lalu lintas, pelayanan masyarakat, bantuan sosial, patroli keamanan. Pertanyaan selanjutnya, kode etik seperti apa yang Bapak lakukan? Kode etik itu berupa integritas dan kejujuran, profesionalisme, keadilan dan tidak berpihakan, menghormati hak asasi manusia, kerjasama dan disiplin pencegahan korupsi. Pertanyaan selanjutnya, siapa pihak yang Bapak jadikan partner dalam menjalankan pelayanan kolaborasi? Kalau dari kolaborasi ya ada dari pihak
pemerintah yang pertama, terus dari TNI, terus dari Satpol PP, lembaga penegak hukum lainnya. Pertanyaan selanjutnya, apakah polisi mempunyai organisasi profesi? Ya ada profesi itu ya seperti ada Ikatan Alumni Pendidikan Kepolisian IKAPOL, terus ada Ikatan Sarjana Kepolisian ISK Indonesia, terus ada Serikat Poli. Lalu pertanyaan selanjutnya, dan apakah Bapak masuk dalam organisasi profesi? Kalau saya pribadi saya nggak masuk. Pertanyaan selanjutnya, pendidikan apa yang Bapak tempuh pada saat sebelum menjadi polisi? Sebelum jadi polisi saya daftar masih SMA, lulusan SMA. Lalu apakah ada contoh kasus yang berkesan pada saat Bapak menangani kasus? Penanganan kasus kesannya, kalau penanganan kasus, kalau kami kan di sini bisa lantas menangani kecelakaannya. Tapi kalau kesannya semuanya pada kesannya pasti. Itu penanganannya ya karena kita menolong orang gitu, ada yang kecelakaannya kita ya ini itu aja sih. Selanjutnya, apa objek-objek spesifik sehingga membedakan antara polisi dengan profesi lainnya? Kalau profesi lainnya kalau seperti TNI kan untuk menjaga keamanan negara ya kan. Ya kalau polisi itu ya sebagai penegak hukum, terus ada pengaturan, ya banyak sih sebenarnya tugas polisi itu. Lalu, masalah apa aja yang ditangani oleh polisi? Tangani polisi, tangani polisi bahannya aja ya. Ya kalau itu ya paling tangani polisi yang menegakkan hukum ya bisa, menegakkan hukum bisa, terus jaga ketertiban bisa, terus mengurangi kriminalitas bisa, terus tindakan kekerasan, terorisme, terus keselamatan masyarakat. Menurut Ibu, selaku guru SLB, apa saja tugas yang sering Ibu lakukan? Sebelumnya saya mau lurus dulu nih, kalau SLB itu kan sekolah luar biasa ya. Kalau misalnya gurunya itu guru pendidikan khusus gitu. Nah, guru pendidikan khusus itu nggak hanya ada di sekolah luar biasa di SLB, tapi ada juga di sekolah inklusi. Sekolah inklusi itu sekolah umum yang membuka untuk anak-anak berkebutuhan khusus, jadi menerima anak-anak berkebutuhan khusus juga yang bersekolah bersama anak-anak reguler. Nah, itu sekolah inklusi. Kebetulan saat ini saya sedang mengajar di sekolah inklusi gitu. Sekolah inklusinya di Parung, namanya Sekolah Madania, seperti itu. Jadi untuk gurunya sendiri, profesinya sendiri adalah guru pendidikan khusus gitu. Jadi bukan guru SLB. Kalau SLB sekolahnya, tapi kalau profesinya guru pendidikan khusus. Sekarang saya bekerjanya di sekolah inklusi. Kalau tugasnya sebagai guru pendidikan khusus tentunya mengajar, membimbing, dan mendidik anak-anak berkebutuhan khusus, kurang lebih sama dengan yang di SLB. Tapi bedanya nih, kalau misalnya di SLB itu kan pure anak-anak berkebutuhan khusus semua ya. Tapi kalau di inklusi tugasnya adalah selain mendidik dan mengajar anak-anak berkebutuhan khusus, saya juga menyiapkan anak-anak berkebutuhan khusus ini untuk bisa bersosialisasi, berinteraksi dengan teman-teman yang regulernya dan juga masyarakat sekolah yang lain seperti itu pada umumnya. Seperti apa upaya guru SLB melakukan bantuan kepada siswa? Oke, kalau bantuan yang diberikan di inklusi ya, di sekolah tempat saya mengajar di inklusinya itu ada berupa IP atau individual program gitu. Nah, individual program ini kita rancang bersama psikolog, bersama orang tua, dan bersama guru kelasnya, yaitu sesuai dengan kebutuhan dan juga kemampuannya dia. Jadi bantuan yang diberikan ya tentu saja bantuan akademik seperti itu. Sama kok, anak-anak khusus juga belajar matematika, belajar bahasa Indonesia, belajar mata pelajaran lainnya. Hanya tingkat kesulitannya dan materinya saja nih yang kita modifikasi lagi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anaknya. Selain dengan akademik, kita juga memberikan bantuan berupa non akademik dari mulai
motoriknya. Ada anak yang nggak bisa megang pensil, nah kita tuh latih untuk dia bisa megang pensil dari motorik halus sampai motorik kasar, keseimbangannya dia, dan juga sampai sosial dan interaksi sosialnya juga kita lihat gimana caranya anak ini bisa menyapa teman-temannya, mengingat nama-nama teman-temannya, atau bergaul dengan teman-teman sebayanya seperti itu. Terus yang diberikan jadi selain akademik ada juga. Pertanyaan selanjutnya, kode etik seperti apa yang Ibu lakukan selaku guru SMP? Kalau kode etik tentu saja profesionalismenya itu harus. Jadi bagaimanapun kondisi kita saat di sekolah, kita sudah posisi kita sudah jadi seorang guru ya, dia di buku dan di biru seperti itu. Jadi apapun kondisinya memang harus tetap prima untuk mendidik mereka, terutama untuk anak-anak berkebutuhan khusus ini kan emosinya bahkan tenaganya itu emosi nggak stabil, terus tenaganya juga luar biasa ya gitu. Jadi kalaupun kita misalnya lagi sakit atau kondisi lagi kurang enak badan, kita tetap harus menangani anak-anak yang tantrum gitu, mengkondisikan anak-anak yang tantrum. Jadi sebisa mungkin ya profesional. Atau kita emosi kita lagi, misalnya perempuan itu kan ada masa haid ya, gitu lagi haid tuh nggak enak, emosi nggak stabil dong gitu kan. Terus datang anak yang nyebelin banget nih gitu, lagi nyebelin banget, kita tetap harus tenang menghadapi anak itu, profesional seperti itu. Atau ada masalah nih sama orang tuanya kita nggak terlalu suka karakter orang tuanya, tapi itu tidak boleh mempengaruhi kita untuk mendidik si anak ini gitu. Jadi itu profesionalismenya harus tinggi. Terus yang kedua masih berhubungan dengan profesionalisme ya gitu, integritas kita dengan yang tidak meninggalkan kelas itu saja, memenuhi tanggung jawab yang sebenar-benarnya. Jadi tidak hanya mendidik tapi ada rasa nilai moral lah kalau anak ini. Jadi mendidik itu tidak hanya sekedar menunjukkan kewajiban, melainkan memastikan bahwa anak ini paham, anak ini mengerti apa yang kita sampaikan sebagai guru. Itu namanya integritas. Ada nilai moral dalam tugas kita seperti itu. Jadi kan ada beberapa memang yang hanya ngajar aja nih, yang penting udah datang ngajar selesai ya, tanpa kita tahu nih anak bisa apa enggak gitu. Terutama untuk anak-anak berkebutuhan khusus, evaluasinya harus benar, karena kalau dia tidak, misalnya dalam satu materi ada 4 tahap, kalau di tahap satunya tidak pakem, nggak benar-benar anak ini paham, kesananya hancur gitu. Nah, kita bertanggung jawab untuk memastikan kalau dia paham step by stepnya, satu persatu gitu. Jadi nggak berani buat itu terintegrasi ya. Ketiga apa ya Pak, itu kolaborasi sih, kolaborasi sama orang tua tentunya, sama kalau aku di inklusi ya, orang tua, masyarakat sekitar sekolah, terus guru lain, guru yang reguler, anak-anak reguler, dan sama anaknya sendiri gitu, terus berjalan. Dalam kolaborasi. Ya, kalau kolaborasi partner itu dalam dunia pendidikan khusus tiga rekanan yang harus berkolaborasi. Yang pertama tentunya sekolah, pihak sekolah. Pihak sekolah itu termasuk guru, masyarakat sekolah, terus reguler, kalau di sekolah inklusi seperti itu. Terus yang kedua ada orang tua. Orang tua itu harus satu visi dan satu misi dengan sekolah. Jadi programnya nggak boleh beda-beda, karena khususnya kalau untuk anak berkebutuhan khusus itu kan dia habit mainnya. Jadi apa yang misalnya diajarkan di sekolah itu harus rapi, harus bersih. Nah, ketika satu minggu nyampe di rumah ternyata tidak, polanya nggak sama nih, dibiarkan begitu saja di hari Sabtu ini. Nanti balik ke sekolah di hari Senin dari nol lagi. Yang tadinya udah bisa disiplin, yang tadinya udah rapi, udah bersih, karena dibiarkan di rumah nggak sama nih programnya dengan yang ada di sekolah. Nanti hari Seninnya bisa balik lagi nol lagi anaknya, belum bisa
bisa nggak disiplin lagi, bisa nggak rapi lagi seperti itu. Jadi selain pihak sekolah, tentu saja orang tua harus satu visi dan misi dengan sekolah. Yang ketiga adalah masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar itu bisa masyarakat yang ada di luar sekolah, juga masyarakat yang ada di lingkungan rumah. Tuh, jadi lingkungan di luar sekolah, masyarakat di luar sekolah. Bisa keluarga besar dari anaknya, dan bisa juga orang-orang di sekitar sekolah itu harus tahu kalau misal kita mendirikan sekolah inklusi, lingkungan sekitar harus tahu Pak bahwa sekolah ini menerima anak berkebutuhan khusus. Jadi just in case kalau ada anak yang kabur, lingkungan bisa ikut membantu itu mengamankan. Ini memang pihaknya banyak ya. Pertanyaan selanjutnya, apakah guru SLB mempunyai organisasi profesi? Kalau guru sendiri saat ini sih saya gabungnya ke PGRI ya, masih ke PGRI. Tapi kalau misalnya untuk guru berkebutuhan khusus sendiri, kalau yang khusus SLB di Jakarta itu selain SLB-nya saya nggak tahu tuh ada organisasi khususnya atau enggak, tapi memang SLB yang sekarang itu setahu saya itu kan dinaungi sama Pemprov DKI ya gitu. Jadi sudah banyak SLB negeri di Jakarta, terus dinaungi sama Pemprov menjadi honorer Pemprov gitu. Nah itu biasanya ada pertemuan berapa bulan sekali. Tapi kalau untuk guru inklusinya sendiri itu kalau yang swasta itu memang belum, jadi masih bernaungnya ke PGSD. Lalu pertanyaan selanjutnya, dan apa PGSD PGRI. dan pertanyaan selanjutnya, apa yang dimaksud dalam organisasi profesi? Masuk ya. Lalu pendidikan apa yang ibu tempuh pada saat sebelum menjadi guru SLB? Sebelum jadi guru tentunya ya setelah lulus SMA saya masuk ke jurusan pendidikan khusus atau kalau sekarang dulu soalnya namanya pernah PLB, pendidikan luar biasa. Terus di akhir tahun saya kuliah itu jadi PKH, pendidikan khusus. Nah kalau tahun ini nggak tahu nih jadi PKH lagi atau masih jadi PLB, pendidikan luar biasa, atau balik lagi itu gimana nggak ngerti. Jadi di Universitas Negeri Jakarta ambil S1 PLB. Lalu apakah ada contoh kasus yang berkesan pada saat ibu menangani siswa tersebut? Oh ada. Waktu pertama kali saya jadi guru SLB, waktu itu masih SLB di mana? Tendian, di daerah Tendian, Jakarta Selatan itu dekat Kemang itu, Bangka 1 dan itu pernah dapat siswa kelas 3 SD, dia khususannya autism. Waktu datang ke sekolah itu kondisinya sudah lama apa ya, homeschooling gitu anaknya, sudah lama homeschooling, jadi nggak punya teman, jarang bersosialisasi, tapi verbalnya bagus, bicaranya bagus, komunikasi dua arah itu. Waktu pertama menangani kan kuliah itu kadang-kadang berbeda dengan prakteknya ya gitu kan. Dalam teorinya kita paham banget di teorinya gitu, ternyata ketika ketemu kasusnya agak beda nih sama yang di teori. Nah itu berkesan banget karena ketika menghadapi tantrumnya anak ini saya salah posisinya. Jadi ketika menghadapi anak tantrum itu nggak boleh di depannya dia, saat itu saya di depannya dia gitu. Di depannya dia megang menggempit kaki sama megangin tangan, terus anak itu berontak, kakinya itu menendang dada, itu nyesek banget gitu, semuanya nyesek banget deh. Terus saya nggak tahu kalau anak berkebutuhan khusus tuh, saya pikir anak SD ya, masih kecil, jadi gampang lah tenaganya, nggak seberapa besar gitu kan. Ternyata salah, justru anak-anak berkebutuhan khusus itu kalau lagi tantrum, walaupun masih kecil ya, tentu tenaganya itu luar biasa. Sampai akhirnya dia ngamuk, narik lengan baju saya, copot, jadi buntung bajunya sobek sampai segini nih, sobek. Terus ditarik lagi bawahnya, waktu itu saya pakai bajunya segini, ditarik lagi bajunya robek juga.
ada di sekolah itu kami ajarkan